Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nur Aini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Untuk di video topik 2 kali ini, saya akan membahas jurnal umum dan mempraktekannya ke dalam Excel. Jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting ke dalam buku besar. Jurnal umum juga sangat mempermudahkan kita sebelum memposting ke dalam buku besar. Semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi, sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis, karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Nah, kita langsung aja praktek ke Excel-nya. Di sini itu, di sheet jurnal ini, untuk data-datanya ini saya sudah copy paste dari sheet akun dan sheet kode bantu. Yang di copy paste itu cuma yang kode, nama akun, debit, dan kreditnya. Kalau di sheet kode bantu, kode, nama, dan saldo awalnya. Untuk saldo awalnya ini, dia itu tuh mengikuti statusnya. Kalau piutang itu di debit, dan kalau utang itu adanya di kredit. Setelah itu ditambahkan untuk tanggalnya, yaitu tanggal 1 semua, karena untuk saldo-saldo awal ini karena untuk saldo-saldo dalam akun ini dia itu tuh masuk ke dalam saldo awal. Tambahin juga kolom keterangan lalu ditulis saldo awal. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam proses pembuatan jurnalnya, kita juga bisa menggunakan data validation dan juga rumus VLOOKUP. Kita langsung ke transaksi aja. Di sini itu tanggal 2 Desember. Pembayaran sewa kantor PT FEBRC sebesar 500.000. Sewa kantor sebesar 500.000. Tadi tanggalnya tanggal 2 bulan 12. Nah, untuk mengisi kode akun ini, caranya kita klik akun. Ini yang kode ini kita blok aja sampai bawah. Lalu kita klik formula. Kita klik yang define name. Kita ganti kode akun. Untuk penulisannya tidak ada spasi ya, jadi langsung kode akun, bukan kode spasi akun. Oke. Nah, yang di kode bantu juga sama. Kode-kode ini kita blok. Nah, biar gampang gak usah klik formula, kita langsung aja nih klik yang name box ini, kita ganti jadi kode bantu. Sama ya, nggak pakai spasi juga. Kita klik enter. Setelah itu, kita ke sheet journal lagi, lalu kita klik data validation. Law-nya itu kita klik yang list. Source-nya itu kita pilihnya itu yang kode akun dulu, sama dengan kode akun. Ignore blank-nya itu kita uncheck list, lalu kita klik OK. Nah, ini kalau kita drop di sini, ini udah muncul nih untuk nomor-nomor akunnya. Langsung kita tarik aja sampai bawah. Nah, untuk yang nama akunnya ini, untuk mengisi nama akun ini, pakai rumus juga, rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya kita klik yang nomor akunnya, lalu tabel array-nya itu kita klik akun, lalu kita drop sampai sini. Setelah itu index number-nya itu kita ketik 2. Kenapa 2? Ya karena untuk nama akun ini terdapat di kolom kedua. Lalu kita pilih yang false. Klik 2 kali aja, tutup kurung, enter. Nah, di sini NA. Kenapa NA? Karena kita belum milih nih untuk nomor akunnya itu nomor berapa. Nih, di sini kita pilih. Tadi kan sewa ya, pembayaran sewa, berarti beban sewa pada kas. Kita cari dulu. Beban sewa itu 6.300. Nah, langsung muncul kan ya. Ini kita
drop aja sampai bawah. Nah, lalu kas itu 1110 kodenya. Nah, langsung muncul ya. Untuk keterangannya bisa kita tulis pembayaran sewa. Nominalnya 500.000. Nah, di sini sama berarti kan ya pembayaran sewa juga. Nah, sekarang kita ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 5 Desember diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan. Nah, ini kalau diterima pembayaran piutang berarti kan kasnya dia bertambah, lalu piutangnya dia berkurang. Tanggal 5 Desember. Kas kodenya itu 110. Piutang itu kita cari dulu ke atas aja, piutang dagang 1130. Nah, langsung muncul ya. Di sini keterangannya itu diterima pelunasan piutang, diterima pembayaran piutang. Kalau udah, bawahnya juga sama. Nominalnya tadi 10 juta. Nah, ini juga 10 juta. Nah, karena di sini dia penerimaan piutangnya dari si toko Alfatan, nah kita tulis juga nih di jurnal umum ini. Ini kita insert aja. Tanggalnya 5 Desember. Di sini kita kalau toko Alfatan itu adanya kan di kode bantu. Jadi ini kita ke data validation. Ininya kita ganti aja jadi kode bantu. Enter aja. Kita klik OK. Usernya salah. Kalau usernya salah itu coba kita lihat di sini kita nulisnya kode bantu, ini kita ganti dulu jadi kode bantu, makanya nggak bisa. Kita ke jurnal lagi, data validation lagi. Ini tadi kode bantu ya. Nah, baru bisa kan? Setelah itu untuk nama tokonya kita sama pakai rumus yang VLOOKUP juga. VLOOKUP value-nya itu yaitu nomor di kode bantunya, lalu tabel array-nya itu kita kasih kode bantu. Ini kita drop semua. Setelah itu ketik 2 karena untuk nama-nama toko ini ada di kolom kedua. Setelah itu kita klik yang false, tutup kurung, enter. Nah, dia NA karena kita belum nemu tadi toko Alfatan, dia ada di P001. Nah, langsung muncul kan ya. Ini di copy aja ke atas. Nah, untuk saldonya dia kan adanya di dia kan piutang, berarti dia kan membayar nih, berkurang ya, berarti adanya di debit, berkurang 10 juta. Adanya di kredit, maaf. Setelah itu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 10 Desember, membeli kendaraan seharga 12.500.000 secara tunai. Nah, langsung aja kita ke
tadi tanggal 10 membeli kendaraan. Berarti kendaraan kita di debit. Berarti kendaraan kodenya 1210. Nah, kendaraan kreditnya berarti kas. Nah, kalau di sini nggak muncul, kita ulangin lagi rumus VLOOKUP itu. Ini lookup value-nya kode akunnya, tabel array-nya yang di sheet akun, tanpa mengikuti untuk totalnya ya. Lalu ininya index number-nya itu 2 karena ada di kolom kedua untuk nama akunnya. Setelah itu kita klik yang false. Enter. Nah, baru muncul kan? Ini kita drop lagi sampai bawah. Setelah itu kita tulis nih keterangannya itu dia kan pembelian kendaraan. Kita copy aja ke bawah. Seharga 12.500.000. Ini kok bisa di bawah sini, maaf. Nah, setelah itu kita ke transaksi yang keempat. Pada tanggal 15 Desember membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Nah, ini kan pakai nama toko lain nih. Nah, nanti sama. Jadi, kita pakai kode bantu dulu yang dari Avan ini. Membeli peralatan kantor secara kredit berarti kan jurnalnya peralatan bertambah 10.500.000 di debit, lalu utang bertambah 10.500.000 di kredit. Nah, kita ke Excel. Tadi tanggal 15. Ini kita ganti dulu nih data validation-nya jadi kode bantu ya namanya. Karena saya ngetiknya kode bantu. Kalau teman-teman mau ngetiknya kode bantu boleh. Ini kan sesuai sama apa yang kita tulis di nama untuk menamai kolomnya itu. Oke. Nah, yang ini rumusnya VLOOKUP. Lookup value-nya ini. Nah, tabel array-nya yang beda kalau kode bantu itu tabel array-nya aja dia di sheet jurnal, di sheet kode bantu. Sama nomornya tetap 2. Ini false. Nah, kita lihat tadi kan Avan itu utang. Nah, dia utang 55 juta terus utang lagi 10 juta berarti dia adanya tetap ada di kredit 10.500.000-nya karena dia bukannya karena kita bukan membayar malah kita ngutang. Itu enter. Nah, di sini kita Avan itu P003. Nah, Avan keterangannya pembelian peralatan secara kredit. Di sini dia tetap ada di saldo kredit karena kita nambah utang kita sebesar 10.500.000. Tadi terus kita cari nih utang itu ada di utang dagang 2.100. Peralatan dulu. Maaf. Peralatan ada di 1.220. 1.220 peralatan. Tadi
ininya utang 2000. Nah, ini di copy aja. Ini copy aja ya, nominalnya kan sama 10.500.000. Di sini juga. Nah, peralatan bertambah di debit sebesar 10.500.000, utang dagang juga bertambah di kredit sebesar 10.500.000. Nah, ini juga sama ya, kenapa dia pakai yang nama tokonya ini dimasukin ke dalam jurnal umum, karena kita memang tidak memakai jurnal khusus. Jadi untuk mempermudahkan kita proses ke dalam buku besarnya, kita satuin aja di dalam jurnal umum ini. Jadinya untuk toko, setiap nama-nama toko itu selalu kita taruh di jurnal umum. Ini kita hapus aja ya biar gampang. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi kelima. Tanggal 19 Desember dibayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. Nah, ini kita kan bayar utang ke PT, berarti kan sama kayak tadi juga caranya. Tanggal 19. Di sini kita ganti dulu data validation ini. Kita ganti dulu jadi bantu. Nah, ini juga rumus VLOOKUP-nya juga ganti. Rumus VLOOKUP-nya sama, cuma kita ganti yang di tabel array-nya aja, kita masukin tabel array-nya itu yang di kode bantu. Yang di sheet kode bantu ini kita blank, terus abis itu index number-nya 2, karena untuk nama-namanya itu ada di kolom kedua, lalu kita klik yang false. Tutup kurung. Tadi kan PT Sandal kita ngutang nih, kita ngebayar utang kita sebesar 15 juta nih. Jadi berarti nanti untuk yang PT Sandal ini dia adanya di debit. Enter. Nah, kita cari di sini. PT Sandal U002. Nah, di sini pembayaran utang. Dia adanya di debit karena dia mengurangi utangnya dia sebesar karena kita mengurangi utang kita sebesar 15 juta. Ininya berarti utang 2.100 kodenya. Lalu di sini kas 1.110. Nah, kalau nggak muncul juga kayak gini, kita pakai rumus VLOOKUP lagi, kita tulis VLOOKUP value-nya itu. Nah, karena ini kita pakainya kode akun, bukan kode bantu, kita ke sheet akun. Lalu, ini kita sampai sini aja untuk narik garisnya, lalu ketik 2, karena nama-nama akun ada di kolom kedua, lalu false. Tutup kurung, enter. Nah, udah ini kita pembayaran utang kita lihat sampai bawah. Nah, yang 15 juta ini kita copy aja di utang di debit dan kas di kredit 15 juta. Lalu kita ke transaksi ke-6. Untuk transaksinya diterima pembayaran piutang dari toko Ar-Rahman sebesar 10 juta. Nah, dia kan ngebayar piutang nih, otomatis kas kita bertambah dong. Nah, berarti toko Ar-Rahman ini nanti dia adanya di posisinya di kredit karena mengurangi piutangnya dia. Berarti kas pada piutang sebesar 10 juta tanggal 22 Desember. Itu sama ya. Kita pakai kode bantu dulu. Jadi ini kita ke data validation. Kode bantu.
Nah, ini rumus yang untuk nama-namanya kita ganti dulu di VLOOKUP ini ke tabel ke sheet kode bantu, lalu ketik 2 karena nama-namanya ini itu ada di kolom kedua, lalu kita pilih yang false, klik 2 kali, tutup kurung, enter. Nah, tadi kan toko Ar-Rahman itu adanya di P002. Nah, Rafifa, maaf, P002 bukan PK, maaf. Nah, toko Ar-Rahman, keterangannya pembayaran piutang, diterima pembayaran piutang. Ini udah ada, dia di sebesar 10 juta. Nah, di sini berarti kas. Nah, ini kan nggak bisa juga nih kalau kas nih, jadi kita pakai rumus VLOOKUP dulu. Buat rumus VLOOKUP-nya lagi, sama caranya. Tabel array-nya di sheet akun, lalu ini di highlight aja, ini ketik 2, false-nya diklik 2 kali, enter. Nah, ini kita tarik ke bawah lagi biar dia lebih baru. Terus yang kedua piutang, tadi piutang kodenya itu 1130. Nah, ininya berarti sama. Nominalnya ini copy aja, 10 jutanya. Nah, kegunaannya sama ya. Untuk toko Ar-Rahman ini ditaruh di jurnal umum karena memang kita tidak menggunakan jurnal khusus gitu. Nah, untuk transaksi ke-7 yaitu pada tanggal 23 Desember dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150. 23 Desember. Beban listrik dan telepon. Kita cari dulu beban listriknya. Nah, 6.200 beban listrik dan telepon. Ini udah, berarti beban listrik dan telepon, kreditnya itu kas. Nah, langsung muncul ininya pembayaran listrik dan telepon sebesar 150.000. Ini di copy aja ke bawah. Lalu transaksi terakhir yaitu pada tanggal 25 Desember pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Berarti beban gaji tanggal 25, tanggal dulu ya. Tanggal 25. Kita cari dulu beban gaji. Beban gaji. Ini nih gaji karyawan 6.100. Kreditnya berarti kas 100. Nah, ini kan gak muncul, jadi kita pakai rumus VLOOKUP lagi. Caranya sama. Double array-nya yang kode bantu ini kita highlight sampai sini, lalu ketik 2, klik yang false 2 kali, tutup kurung, enter. Udah. Nah, di sini keterangannya berarti kan pembayaran gaji karyawan. Nah, ini
Kita copy aja ke bawah. Di sini tadi jumlahnya 2.500.000. Kita copy, paste. Nah, ini udah selesai. Untuk kolom-kolom jurnal ini kita rapihin dulu. Ini untuk pembahasan jurnalnya sudah selesai. Sampai sini tinggal ngerapihin aja. Nah, yang ini sama ini tinggal kita ganti aja format sel. Nah, ini udah keganti semuanya. Ini kenapa nggak ada IDR-nya? Karena saya pakai titik, nggak langsung ngetiknya. Ini udah selesai pembahasan jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.